Maaf Ibu nggak ada. Oke, suara saya sudah terdengar? Sudah, Bu. Oke, ya, alhamdulillah kalau sudah terdengar. Saya pikir ada gangguan di sini. Oke, sebelumnya saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan selamat sejahtera bagi kita semua ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk sesi Zoom ya di hari Sabtu. Dan seperti apa yang sudah saya sampaikan di grup, jadi untuk sesi Zoom itu kita akan melakukan sesi diskusi ya, di mana diskusi ini membahas terkait materi kita yang sudah saya share ya di hari Selasa. Di mana saya sudah infokan untuk sesi diskusi hari ini kita akan membahas materinya itu adalah isolasi, seleksi, dan identifikasi bakteri ya. Oke, sebelumnya saya akan share dulu. Oke, sudah kelihatan belum? Coba lihat. Belum ada Bu. Oke. Belum ada, Bu. Bentar ya. Saya pindah dulu aja deh. Oke, sekarang sudah kelihatan? Sudah Bu. Iya, baik untuk seperti biasa ya. Jadi silakan di antara kalian yang akan menjawab dari setiap pertanyaan yang diberikan ya. Oke, saya langsung saja untuk pertanyaan yang pertama ya. Di sini ada pertanyaan, jelaskan pengertian apa itu isolasi, seleksi, dan identifikasi bakteri. Oke, silakan siapa yang akan menjawab bisa raise hand di sini. Oke, Mirda. Silakan Mirda, langsung saja. Pagi Bu. Oke, pagi. Maaf ya Bu, di sini soalnya rame. Nggak apa-apa. Jelaskan pengertian apa itu isolasi, seleksi, dan identifikasi bakteri. Mikroba itu kan sifatnya universal ya Bu. Itu ada di segala lingkungan. Sumber alaminya itu dari sumber alami dari mikroba dapat diperoleh dari habitat aslinya ya, seperti tanah, air, tanaman, hewan, limbah, dan jumlah serta jenis mikroba yang sangat beragam. Nah, itu dilakukan setelah itu dilakukan isolasi. Itu berarti memindahkan mikroba yang ada di habitat aslinya ke tempat khusus yang sudah dipersiapkan agar dapat menumbuhkan dalam skala laboratorium.
serta mempersiapkan kebutuhan yang penting seperti nutrisi dan oksigen. Terus habis itu dilakukan seleksi mikroba yang diharapkan memperoleh kultur murni yang sama baik sifat morfologi dan fisiologinya dari sel induk. Terus untuk mengidentifikasi bakteri menggunakan metode yang sesuai untuk mengetahui klasifikasi mikroba tersebut. Terima kasih, Bu. Oke, ya. Terima kasih Mirda atas jawabannya, pembuka yang baik ya Mirda. Jadi apa yang dijelaskan tadi itu sudah menjawab ya, apa itu isolasi, seleksi, dan identifikasi bakteri. Oke, saya kasih satu kali lagi untuk mahasiswa lain ya. Siapa tahu nanti ada tambahan yang berkenaan dengan apa itu isolasi, seleksi, dan identifikasi. Reni, silakan Reni. Izin menjawab ya Bu. Iya, silakan. Jadi isolasi itu adalah memisahkan satu jenis mikroba dan mikroba yang lain yang berasal dari campuran macam-macam mikroba. Kalau seleksi mikroba itu adalah isolasi mikroba untuk memperoleh kultur murni. Semua sel dari populasi mikroba yang identik dan berasal dari sel induk yang sama baik sifat, morfologi, atau fisiologinya. Terus kalau identifikasi bakteri itu untuk mengetahui klasifikasi mikroba menggunakan Bergey's manual atau buku panduan untuk membedakan spesies bakteri berdasarkan perbedaan fenotip isolat atau warna bentuknya. Oke, ya betul ya. Jadi apa itu isolasi, seleksi, dan identifikasi itu sudah diwakilkan ya oleh teman kalian. Yang pertama Mirda, yang kedua Reni. Baik, dilanjut yang kedua ya. Di sini ada pertanyaan, jelaskan perbedaan dan persamaan antara media NA dan media NB. Oke, siapa yang akan menjawab di sini? Ada Putri sama Romi Ular. Ya, silakan Putri dulu. Izin menjawab Ibu. Jadi perbedaan dan persamaan antara media NA dan media NB itu terletak pada kandungannya. Oke. Dan pengertiannya aja dulu ya Bu ya. Media NA itu merupakan media dasar yang berbentuk padat, sedangkan media NB itu media dasar yang berbentuk cair. Nah, untuk persamaannya itu berfungsi untuk pertumbuhan sampel pada uji bakteri dan untuk mengisolasi mikroorganisme dalam kultur murni. Terus perbedaannya dalam kandungan yaitu terletak pada agar, dan persamaannya itu ada di ekstrak daging sapi, pepton, dan NaCl. Terima kasih, Bu. Oke. Tadi yang ada agarnya yang mana? NA apa NB? Yang ada agarnya itu di media NA, nutrien agar. Ya, berarti yang bersifat padat ya. Oke, dilanjutkan Romi Ulan, silakan. Apa itu persamaan perbedaan NA dan NB? Perbedaannya itu kalau NA dari medianya itu media agar padat, sedangkan untuk NB dia media cair perbedaannya. Dan untuk persamaannya dia sama-sama komposisinya dari ekstrak daging dan juga pepton, Bu. Kalau untuk NA, pertumbuhan sampel pada uji bakterinya untuk mengisolasi mikroorganisme dalam kultur murni. Untuk NB-nya sama juga, Bu. Ya. Oke, berarti itu yang persamaan ya? Begitu? Iya. Oke, ya. Jadi betul ya yang disampaikan Putri Fadila dan Romi Ulan tadi, bahwasannya antara NA dan NB itu sebetulnya ada persamaan, meskipun perbedaannya sudah jelas ya, satu nutrien agar, satunya nutrien broth ya. Kalau yang NA, kalau dilihat dari fungsinya, nah ini yang bisa kita simpulkan kalau media NA dan media NB itu memiliki persamaan ya, sama-sama untuk menumbuhkan bakteri ya, sama-sama untuk menumbuhkan bakteri secara umum. Jadi belum spesifik begitu ya. Nah, kalau untuk perbedaannya betul sekali. Jadi dibedakan dari kandungannya apa gitu ya, yang tadi sudah dijelaskan.
Oke, saya lanjutkan lagi di sini. Ya, nomor 3. Mengapa jika ingin mengkulturkan bakteri Salmonella, media yang digunakan adalah jenis media diperkaya? Siapa yang akan menjawab di sini? Mega, masih raise hand? Mau menjawab? Iya Bu, izin jawab. Oke, silakan Mega. Kenapa bakteri Salmonella itu digunakan media diperkaya? Dikarenakan sampel bakteri ini tuh membutuhkan nutrisi yang ekstra seperti dalam bentuk darah, serum, atau kuning telur sebagai pelengkap nutrisinya gitu. Jadi media diperkaya ini untuk dilakukan pada bakteri yang membutuhkan perhatian khusus gitu Bu. Oke, ya, satu lagi. Siapa yang raise hand di sini? Ada Ria. Ria Ernita. Silakan Ria. Ya Bu, izin menjawab. Oke. Bakteri Salmonella itu adalah bakteri yang sulit ditumbuhkan dengan cara media basal, sehingga ia menggunakan media diperkaya dengan penambahan nutrisi dalam bentuk darah, serum, kuning telur. Oke, ya betul ya. Jadi ada lagi? Iya Bu, udah gitu aja. Oke. Jadi media diperkaya itu memang sebetulnya sama ya dengan media basal yang itu Na maupun Nb yang memang itu kandungannya juga itu tergantung kita mau pakai yang padat atau yang cair. Tetapi kenapa diperkaya? Karena di sini kita harus menyesuaikan dengan bakteri yang akan dikulturkan. Nah, di sini bakteri Salmonella itu bisa dikatakan tanda kutip manja ya. Manja itu berarti butuh perhatian gitu ya, butuh kepedulian. Jadi kalau tidak ditambahkan zat-zat lain yang itu tujuan untuk memperkaya nutrisi yang ada di media tersebut, dia tidak akan tumbuh. Nah, salah satunya adalah media Salmonella ya. Salmonella ini adalah jenis bakteri yang bersifat patogen ya untuk tubuh kita, yang itu bisa masuk dalam tubuh kita itu melalui makanan yang tidak higienis, dan itu bisa menyebabkan penyakit pencernaan ya. Jadi memang sangat harus berhati-hati, apalagi sekarang itu banyak beredar ya makanan-makanan yang tidak sehat tanda kutip ya, baik itu secara kimiawi, baik itu secara biologi. Kalau secara kimia itu kan kandungan-kandungan kimianya, apakah dia mengandung zat-zat pewarna yang tidak baik atau tidak khusus untuk makanan ya. Kalau biologi berarti yang mengandung bakteri-bakteri yang bersifat patogen ya. Oke, itu. Lanjut lagi untuk pertanyaan yang keempat ya. Apa itu media diferensial? Berikan 2 contoh media diferensial beserta fungsinya. Di sini ada Marina dan Anissa Azahro. Silakan, Marina. Izin menjawab ya, Bu. Media diferensial yaitu media yang mengandung unsur yang memungkinkan untuk mengidentifikasi mikroorganisme jenis tertentu dari kultur murni ataupun campuran. Contohnya itu media McConkie dapat dibedakan bakteri yang memfermentasikan laktosa dan tidak memfermentasikan laktosa. Terus media Klinger iron agar Kia dapat diketahui bakteri yang memfermentasikan laktosa dan glukosa serta membentuk H2S gitu Bu. Terima kasih. Ya. Terima kasih kembali Marina. Satu lagi ya, Anissa Azahro, silakan pertanyaannya masih sama. Apa itu? Jadi media diferensial itu media yang mengandung unsur yang memungkinkan untuk mengidentifikasi mikroorganisme jenis tertentu dari kultur murni atau campuran. Dan contohnya itu kalau lebih dari 2 boleh Bu? Boleh. Contoh dari media diferensial itu ada media McConkie. Dia ini berfungsi untuk dapat membedakan bakteri yang memfermentasikan laktosa dan yang tidak memfermentasikan laktosa. Terus ada media Klinger iron agar KIA berfungsi untuk dapat diketahui bakteri yang memfermentasikan laktosa dan glukosa serta pembentukan H2S. Lalu ada triple sugar iron agar TSI.
berfungsi sebagai mengidentifikasi organisme intestinal gram negatif berdasarkan kemampuannya untuk memfermentasikan dektrosa, laktosa, dan sukrosa, serta menghasilkan sulfida. Dan yang terakhir itu ada eosin metilen blue agar, MBA, yang berfungsi mengandung laktosa dan untuk membedakan mikroba yang memfermentasikan laktosa seperti E. coli. Oke, ya, betul ya. Itu perbedaan dari masing-masing media ya. Ada media basal atau media umum ya. Ada media yang diperkaya, ada media diferensial ya. Nah, satu lagi ya untuk yang berkenaan dengan media nomor 5 ya. Mengapa media PEA atau phenylethyl alkohol agar itu disebut sebagai media selektif untuk bakteri gram positif ya. Kenapa? Oke. Oke, di sini ada Wanda. Wanda mau menjawab soal nomor 5? Rahma? Sebentar, Bu. Ya, Bu, izin menjawab. Oke, silakan Rahma. Karena PEA itu mengandung alkohol sehingga mampu menghambat pertumbuhan bakteri negatif, Bu. Jadi di situ yang tumbuh cuma bakteri gram positif. Oke, ya. Wanda jadi menjawab? Ya, Bu. Jadi? Ya. Oke, silakan. Gimana? Oke, tidak. Desti. Desti mau menjawab? Mau, Bu. Jadi, PA itu mengandung alkohol sehingga mampu menghambat pertumbuhan bakteri gram negatif. Jadi, yang di situ tutup gram positifnya, Bu. Ya. Jadi tadi saya sudah menyebutkan ya di awal ada media umum ya atau media basal atau media dasar ya. Kemudian ada media diperkaya, kemudian ada media diferensial dan ada media selektif. Sebetulnya dilihat dari kata selektif sudah bisa ditebak ya, berarti memang betul-betul bakteri yang kita inginkan saja yang tumbuh di situ, berarti di media tersebut ditambahkan zat tertentu ya, yang mana zat itu bersifat kontra dengan bakteri yang lain. Jadi ketika zat itu ditambahkan, itu tidak ada bakteri lain yang ada di situ kecuali bakteri yang kita inginkan. Nah, kondisi di media phenylethyl alkohol agar ini kan jelas ya, ada istilah alkohol. Berarti di dalamnya itu mengandung alkohol yang mana alkohol ini bersifat kontra dengan bakteri negatif. Berarti ketika ada bakteri negatif di situ, berarti kan akan mati ya, atau tidak bisa bertahan. Nah, sedangkan yang bertahan itu adalah bakteri yang bersifat gram positif. Nah, ini adalah media jenis selektif. Oke, itu ya. Saya lanjutkan lagi. Nomor 6 ya. Nah, gambar ini sudah saya sampaikan ya, baik itu di teori maupun di praktikum ya. Termasuk metode isolasi apa ya. Kemudian prosedurnya bagaimana berdasarkan gambar. Oke, silakan. Di sini ada Diksi, Angela Diksi. Iya, Bu, mohon izin menjawab. Silakan. Gambar itu merupakan metode penggoresan atau straight plate. Prosedur kerjanya itu dengan yang pertama dilakukan sterilisasi dengan membakar jarum ose ke bunsen, kemudian didinginkan sebentar, lalu jarum ose itu dicelupkan ke sampel, lalu dilakukan penggoresan pada media yang sesuai dengan pola-pola yang sudah ada. Begitu, Bu. Oke. Baik, satu lagi deh, siapa tahu bisa menjelaskan ini polanya apa. Tadi Diksi sudah menyebutkan rangkaiannya, itu betul ya. Mungkin yang kedua bisa menjelaskan ini pakai pola apa. Ya, kan pola untuk strik kan banyak ya. Yang metode gores ada 4, nah ini termasuk pola apa. Ada Nurul Nadia, silakan. Ya, Bu, izin menjawab.
gambar pola itu gambar garis kuadran, Bu. Iya, diulang dong dari awal, dari A, Oh B, iya. C, dilengkapi dengan yang iya. kuadran tadi. Bu, ini menggunakan metode penggoresan atau triplet yang dibuat menggunakan jarum OSE yang sudah disterilisasi, kemudian dibuat garis-garis sesuai dengan goresan yang diinginkan. Untuk gambar yang Ibu lampirkan ini adalah gambar garis kuadran. Oke, ya. Baik, itu betul ya. Jadi apa yang disampaikan Angela Dixie sama Nurul Nadia tadi, ini adalah metode isolasi strik atau gores ya. Jadi pada dasarnya metode isolasi itu kan dibutuhkan untuk mendapatkan koloni bakteri yang sifatnya itu tunggal ya, bukan jumlahnya tapi sifatnya. Kalau jumlah kan nggak mungkin kita mendapatkan satu jenis bakteri yang ada di media, itu kan sulit ya karena sifatnya kan sangat bisa dikatakan mikro ya, artinya tidak mungkin ada bisa dilihat dalam satu gitu kan. Nah, tapi di sini yang diamati adalah sifatnya, di mana kalau koloni itu berada dalam satu koloni ya, satu gitu, itu berarti bisa diperkirakan kalau berasal dari induk yang sama atau bisa dikatakan dalam satu genus yang sama atau satu jenis yang sama. Nah, dengan metode strik atau metode gores ini kita ingin mendapatkan koloni yang sifatnya tunggal ya. Biasanya kalau yang pertama, karena ini baru dicelupkan dalam suspensi bakteri biakan ya, ini masih banyak di sini nih ya. Ini menggunakan metode kuadran, betul, karena kita menggoreskan 4 ya. Kemudian yang kedua, ini diteruskan dengan membentuk seperti ini. Ini semakin tipis ini. Kemudian dilanjutkan lagi ke sini, juga semakin tipis dan sampai ke kuadran keempat. Nah, ini juga semakin tipis sehingga nanti ditemukan koloni yang terpisah. Nah, ini kalau pada slide kan nampak ya. Jadi kalau ini kan masih tebal nih, belum kelihatan koloninya, semakin ke sini semakin tipis, ke sini tipis, dan kalian lihat di sini ya, ada koloni-koloni yang kecil-kecil ini. Nah, ini berarti kuadran yang keempat. Gitu ya. Jadi bisa dikatakan mempermudah untuk mendapatkan koloni yang sifatnya itu tunggal yang berasal dari satu induk yang sama. Oke. Sudah pukul 10.30 ya, sudah selesai. Jadi untuk sesi diskusi kita hari ini, harapannya sih saya besar ya kepada kalian untuk bisa aktif ya dalam sesi diskusi. Paling tidak itu tidak hanya itu saja yang muncul ya di sesi Zoom kita. Kita masih ada beberapa pertemuan lagi sebelum sebelum UAS. Jadi coba dimanfaatkan baik-baik ya. Tentu dalam hal ini saya tidak ingin hanya yang aktif-aktif saja, yang nilainya bagus gitu ya. Kalian pun juga yang mungkin di tengah kesibukan sebetulnya saya tidak masalah ya ketika mungkin di sana kalian lagi bising berisik atau mungkin heboh gitu ya, tidak apa-apa selama saya masih bisa mendengar dan itu suaranya jelas, itu saya terima jawabannya ya. Jadi jangan membuat keterbatasan yang pernah saya sampaikan begitu. Oke. Di sini yang hadir ada 62 mungkin termasuk saya ya di sini. Jadi apa ya istilahnya waktu yang 30 menit ini sayang banget kalau hanya disia-siakan. Dan supaya ada keadilan ya, keadilan yang sifatnya itu sama-sama ya, sama-sama bisa belajar dalam hal ini. Masih ada beberapa soal ya yang ada di slide tadi. Kalau yang sudah menjawab tidak perlu lagi ya karena sudah terekam di sini. Dan yang belum ya silahkan memilih ya dari soal yang tersisa tadi. Satu saja, kemudian kalian jelaskan itu direkam atau di video seperti layaknya kalian bikin apa namanya yang saya contohkan untuk mikrobiologi itu ya tentang antibiotik itu. Jadi silakan dibuat seperti itu menjawabnya ya. Saya harap kalian maksimal. Kalau yang sesi pertama ini tentu mereka sudah mendapatkan nilai aktif ya. Kalau kalian yang tidak menjawab tentu tidak mendapatkan nilai aktif. Oleh karena itu untuk mengcovernya silakan kalian buat jawaban sebaik mungkin. Ya, sebaik mungkin sehingga bisa menutupi ini kekurangan nilai keaktifan itu. Tapi saya tidak membenarkan ya kalau oh berarti nggak apa-apa nih nggak aktif, tidak ya. Selama masih bisa diusahakan
ya. Jadi yang sudah menjawab tadi tidak perlu membuat ya, cukup jawabannya itu. Nah, ini diperuntukkan bagi mereka-mereka yang tidak menjawab. Ada pertanyaan sampai sini? Kapan Bu ngumpulnya? Oke. Untuk ngumpulnya saya tidak akan memberikan waktu yang lama ya, karena ini kan harusnya kalian secara langsung yang menjawabnya gitu. Tapi mungkin karena hari ini kalian padat Zoom, mungkin belum sempat untuk menjawab. Saya kasih waktu 1 hari 1 malam ya. Jadi nanti di Google Classroom itu saya akan menyeting tanggal 28 November ya, sesuai dengan jadwal kita, berarti 28 November pukul 10 untuk mengumpulkan link video yang sudah kalian pilih ya. Nah, di sini tadi saya share lagi coba. Nah, tadi kan terakhir soal nomor 6 ya. Nah, ini sudah dijawab sama Angela Dixie sama Nurul Nadia. Berarti ada sisa nomor 7 ya. Nomor 8, nomor 9, nomor 8 ya, nomor 9 dan nomor 10 ya. Dan apa ya, istilahnya kalian jangan memilih yang sekiranya mudah, tetapi saya tidak hanya melihat sekiranya mudah menurut kalian, tetapi betul nggak jawabannya itu mencakup apa yang ditanyakan, begitu. Mungkin kalau kalian ngelihat gambar seperti ini udah pusing duluan ya, tetapi justru malah seperti ini biasanya lebih simpel, karena apa? Sudah ada keterangannya di sini ya, tinggal ngikutin aja alurnya. Ini kan bedanya ini bahasa Inggris, tinggal kalian translate saja, dan itulah prosedur. Tapi saya lebih menyukai kalau itu adalah dari bahasa kalian meskipun mengambil dari sini ya. Misalkan ini adalah metode isolasi apa, jelaskan prosedurnya. Nah, nanti di video itu silakan kalian tampilkan gambar ini sehingga yang saya lihat itu kalian tahu, oh ini loh yang ditanyakan. Oke, itu ya yang dapat saya sampaikan untuk sesi Zoom kali ini. Dan satu lagi deh terkait praktikum kita ya. Jadi praktikum kita itu sifatnya tidak akan saya adakan secara daring, karena daringnya udah banyak banget ya. Seharusnya itu kalau mengikuti aturan yang sebenarnya dari 16 pertemuan itu harusnya 16 pertemuan itu kita lab semua gitu ya, seperti mungkin kalian sudah menjalani di kimia organik atau yang lainnya ya, sebanyak itu. Kalau saya karena memang kondisi lab kita belum memungkinkan, saya berikan cuma 3 aja. Jadi apa ya, sedih loh saya ketika saya minta 3 aja tapi kalian banyak A, B, C, D sampai Z gitu ya. 3 aja minta daring lah, kita udah daring terus dari awal ya. Ini sudah masuk praktikum pertemuan ke-7 loh, 6 apa 7 itu daring semua loh, sampai nanti pertemuan ke-10 kita masih daring ya, sampai akhir November atau minggu awal Desember kita masih daring ya. Oleh karena itu ya saya mohon keikhlasannya lah ya. Toh mungkin saat ini kalian menganggap, mungkin ya, saya tidak tahu, mungkin kalian menganggap ini butuhnya dosen, ini butuhnya kami. Tapi oke lah kalau memang itu anggapan kalian ya, tapi mungkin jawaban itu tidak sekarang ya. Jawaban itu nanti ketika kalian pada saatnya tidak tahu ya, nanti apakah tetap masih ada di tempat pekerjaan sekarang atau sudah menjadi berubah posisi, atau mungkin ada yang menjadi dosen atau yang menjadi peneliti, kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Yang jelas tidak ada yang ingin stagnan, tidak ada yang ingin dengan kondisi yang cukup puas dengan sekarang ya. Kalau misalkan kalian cukup puas dengan sekarang itu sayang banget ya, karena tentunya proses itu akan terus berjalan. Siapa sih yang nggak pengen jadi apoteker? Siapa sih yang nggak pengen lanjut menjadi S2, S3 dan seterusnya? Kalau kita bisa di atas, kenapa di bawah? Itu prinsipnya harusnya ya. Oleh karena itu kalian harus motivasi dalam hal ini. Mungkin saat ini kalian belum berpikir itu butuhnya kalian ya. Butuhnya kalian cuma nilai. Saya yakin itu ya, apalagi yang tidak sama sekali bisa fokus. Tapi paling tidak kalian yakinlah ya. Mungkin tidak sekarang, nanti ya, nanti. Tapi ya itu tadi, ketika nanti mungkin sudah nggak ketemu lagi dengan kita di sini. Mumpung kita masih ketemu, manfaatkan kesempatan itu baik-baik ya. Jadi tidak lagi ada tawaran, Bu kalau daring aja gimana loh. Selama ini mikro itu udah daring semua loh. Bayangin aja 16 pertemuan itu 70% kita daring. Saya cuma minta 3 aja ditawar daring, coba sakit nggak hati saya? Padahal saya melakukan ini berusaha supaya kalian mengenal
kondisi lab mikrobiologi itu kayak apa. Paling tidak kalian tahu deh beberapa 3 acara itu saja untuk saat ini gitu ya. Jadi jujur loh saya agak shock kaget gitu ya. Udah 3 ditawar pula kan gitu. Kalau 16 pertemuan ditawar, Bu, kalau separuhnya daring gimana? Oke lah, saya masih terima gitu ya. Karena blended itu istilahnya ya. Ini saya udah banyak banget daring malah diminta daring pula kan. Aduh, sedih loh saya ketika kalian ngomong kayak gitu, speechless sayanya. Ya oke, semoga itu bisa dipahami oleh kalian ya. Tentu tugas kami di sini tidak ingin memanfaatkan kalian, tidak ya. Kami hanya ingin membuat kalian itu paham aja, ngerti gitu ya. Ada cerita, oh kuliah di Akfar Sefada tuh dapat apa sih gitu ya. Teori udah daring, praktikum udah daring. Jadi lulusan ahli media daring nanti kalian itu. Nanti giliran teori minta daring, praktikum minta daring, wisuda minta luring, kan nggak pas itu ya. Gitu ya, jadi kuliahnya maunya daring tapi wisudanya minta luring. Kenapa? Biar bisa kumpul teman-teman foto-foto. Nah kan nggak pas banget gitu. Justru malah pembelajaran perkuliahan ini harusnya kalian menuntut untuk daring, terutama praktikum, luring ya, terutama praktikum. Ini namanya praktikum terus di lab gitu ya. Kalau yang sifatnya lab gitu ya, jadi nggak ada istilah daring. Daring itu gimana? Coba logikanya aja kalian ngebayangin dokter ya, dokter mau bedah gitu ya, mau operasi atau bedah gitu, terus dia praktikumnya daring. Kalian mau jadi pasiennya? Ayo, kalian mau dioperasi secara daring dari jarak jauh? Kan nggak mungkin. Lah kalian kan juga begitu gitu loh, kan nggak mungkin nanti orang percaya kalian gimana kalau kalian aja nggak praktikum di lab gitu ya. Oke, semoga dapat dipahami ya penjelasan saya dan tidak ada lagi hal-hal yang mungkin ya membuat kami ini kayak aduh gimana ya, padahal kami di sini tuh berusaha untuk kalian ya, untuk mempersiapkan segala sesuatu yang untuk kalian. Tapi kalau kaliannya tidak bisa menerima ya sebetulnya kami kecewa. Tapi kembali lagi semua ini kebutuhan kalian yang butuh harusnya ya. Jadi berapapun itu yang ikut mau ikut praktikum mikro silakan di list saja, diserahkan ke Sipen ya. Kalau tidak, kalau memang ada yang tidak, ya mungkin tidak dengan saya. Silakan praktikum luring sendiri ya di lab kapanpun terserah kalian ya. Kalau emang betul-betul nggak bisa, tapi tanpa saya ya. Tapi harus sesuai dengan prosedur yang diberikan. Itu kalau memang nggak mau gitu ya. Karena nilainya kan kosong kalau memang kalian tidak ikut praktikum. Oke, itu ya yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dengan baik dan sama-sama lah ya. Ditelaah dengan baik. Dan kalau misalkan sesi Zoom itu memang betul dibuat singkat ya, paling tidak kalian bisa ada sesi komunikasi dengan dosen dan videonya itu betul-betul dilihat sampai betul kenapa saya harus membuat kalian membuat resume. Nah itu kan paling tidak biar kalian tuh ada upaya lah untuk belajar lebih baik gitu ya. Karena dimanapun saya aja kalau menyimak webinar gitu ya, kalau itu semacam seminar atau webinar, kalau cuma dilihat aja tuh nggak ada yang nyangkut, harus dicatat gitu ya. Saya yakin kalian juga seperti itu. Oleh karena itu silakan ya, karena catatan itu juga untuk diri kalian sendiri. Oke, kalau begitu saya tutup ya untuk pertemuan mikrobiologi kita. Kita lanjut untuk biokimia sambil nunggu mahasiswa dari kelas angkatan 2020 untuk join ya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelas reguler udah gabung, Ibu. Oke, sudah gabung ya. Bentar saya. Oh, berarti ikut menyimak saya menasihati ya. Alhamdulillah kalau kalian juga menyimak. Maaf Ibu. Nggak apa-apa. Ini berlaku untuk umum ya. Ini ada kakak tingkat kalian di sini, silakan sharing ya. Bagaimana mereka mengatur jadwal dari awal sampai alhamdulillah bertahan sampai semester 3 ya Pak Andi ya. Dan semoga tidak surut semangatnya. Karena memang seperti inilah gitu loh farmasi gitu ya. Nggak bisa yang namanya kayak maaf nih ya kayak ilmu sosial itu nggak bisa gitu ya, kita harus ada di lab untuk praktikum itu gitu selama masih memungkinkan dilaksanakan. Dulu Pak Andi dan kawan-kawan ini malah mikrobiologi nggak dapet di lab ya kan, daring semua gitu. Dan ini kesempatan bagus itu ya, saya sudah menyediakan 3
tema gitu ya untuk praktikum mikro. Paling tidak kalian tahu kita sudah ada beberapa alat baru. Nah, mereka dulu belum tahu alat barunya apa, sekarang udah ada. Nah itu jadi bersyukurlah kalian ya yang bisa melihat dan merasakan ya kondisi di lab seperti apa. Baik, saya tutup dulu untuk rekodnya. Ini tadi untuk yang mikro